Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K, baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2, tentunya sedang menantikan untuk mendapatkan undangan penyerahan SK P3K ya dari instansi masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan dan juga pemantauan secara mandiri ketika telah lulus seleksi P3K tahap 1, tahap 2, maka ciri-ciri nanti untuk segera dapat mendapatkan undangan penyerahan SK P3K sehingga nanti mendapatkan SK P3K yang seperti ini sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Maka bagaimana? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Harapan yang sangat besar ketika kita telah lulus seleksi P3K baik itu tahap 1 maupun tahap 2, itu kita segera mendapatkan SK P3K. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan secepat mungkin dikarenakan pemerintah itu memiliki mekanisme untuk mengangkat P3K. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri, yaitu ketika kita itu sudah dinyatakan lulus di daerah kita itu sudah berhasil ditetapkan semua atau belum untuk NIP-nya. Jika sudah, nanti kita tinggal menunggu saja surat undangan, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Jika penetapan sudah selesai untuk NIP-nya, di sini akan mendapatkan surat undangan seperti ini, yaitu penyerahan SK CPNS dan juga P3K tahap 1. Ini adalah untuk teman-teman yang berada di kawasan Mamuju tertanggal 24 Maret kemarin sudah diberikan surat undangan ya, yang mana nanti untuk dapat menghadiri acara penyerahan SK P3K dan juga CPNS pada hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek secara mandiri terkait tentang kira-kira nanti kita perkirakan untuk SK tersebut akan keluarnya kapan. Teman-teman bisa berkunjung ke Twitternya dari BKN ya, atau juga teman-teman bisa berkunjung ke Facebook. Kemudian bisa mengetikkan kata kunci seperti ini, kemudian di enter. Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian namanya. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk sampai saat ini BKN itu telah mengupdate untuk penetapan NIP, yaitu sampai dengan tanggal 25 kemarin, teman-teman. Nah, ini yang baru saja saya bagikan di sini dari Twitternya BKN. Update penetapan NIP per hari ini ya. Ini tanggal kemarin, yaitu tanggal 25 Maret 2022. Nah, di sini untuk mengecek kita klik di sini. Oke, coba teman-teman cek di sini ya. Nah, di sini kita lihat untuk P3K Guru tahap 1 pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang lulus adalah 366. Kemudian yang mengisi DRH 366. Sementara itu untuk NIP yang sudah ditetapkan ini adalah ada 366 juga. Kalau misalkan di sini untuk jumlah dari yang lulus berapa, isi DRH berapa, dan NIP ini berapa, berarti yang sudah ditetapkan NIP ini adalah sejumlah ini. Nah, di sini untuk di daerah Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman. Nah, di sini dikarenakan semua NIP-nya sudah ditetapkan, makanya di sini sudah diberikan surat undangan untuk penyerahan SK P3K dan juga SK CPNS, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengecek pada bagian ini. Kalau misalkan di daerah teman-teman di sini sudah ditetapkan NIP-nya, maka nanti tinggal menunggu detik-detik untuk mendapatkan undangan penyerahan SK P3K, baik itu tahap 1, tahap 2, P3K non guru maupun juga CPNS ya. Ya, di sini adalah untuk contoh surat undangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi di daerah Sulawesi Barat, yang mana di sini diberikan undangan terkait tentang penyerahan SK CPNS dan P3K tahap 1. Dan di sini sehubungan dengan penyerahan surat keputusan CPNS dan juga P3K, maka di sini diundang yaitu pada hari Rabu nanti tanggal 30 Maret 2022, yaitu pukulnya sekian, teman-teman. Nah, ini adalah untuk pakaiannya ini ditentukan ya. Untuk CPNS ini adalah PDH kaki, P3K pakaian PDH kemeja putih, celana atau rok hitam, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan di daerahnya teman-teman di sini sudah ditetapkan untuk NIP-nya, ini nanti tinggal menunggu saja untuk menerima undangan ya, penyerahan SK P3K maupun juga CPNS. Kalau misalkan kita pantau per tanggal ini,
maka di sini untuk P3K tahap 1 rata-rata sudah ditetapkan banyak banget teman-teman. Misalkan di Provinsi Jawa Tengah ini karena mungkin saking banyaknya ya teman-teman. Nah ini untuk yang tahap 2. Nah ini lebih banyak di tahap 1 daripada di tahap 2 untuk yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar CPNS ini juga bisa mengecek secara mandiri pada bagian ini. Nah selanjutnya jika kita sudah ditetapkan NIP-nya seperti ini, kita sudah menerima surat undangan, maka kita nanti tinggal menunggu saja untuk menerima SK P3K. Nah contoh dari SK P3K, jadi dalam penyerahan SK P3K selain kita menandatangani perjanjian kontrak atau perjanjian kerja, nanti juga akan langsung diberikan SK P3K ini, yaitu sebagai dasar penggajian kita dan juga pengangkatan kita sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai contohnya teman-teman, nah di sini kalau misalkan di daerah Nunukan ya ini adalah untuk yang pertama berdasarkan dari mengingat dasar hukum ini, maka memutuskan pertama terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada kita. Nah kalau misalkan di daerah sini untuk masa perjanjian kerjanya itu adalah mulai dari 1 Februari 2022 sampai tanggal 31 Januari 2027. Artinya dengan demikian berarti masa kontraknya nih berapa tahun, yaitu sekitar 5 tahun ya teman-teman. Nah ini nanti setelah 5 tahun kita akan diperpanjang lagi untuk kontraknya. Inilah contoh SK dari teman-teman yang sudah menerima SK P3K guru untuk tahap 1 ya. Jadi masa kontrak ini adalah 5 tahun. Kemudian di sini akan dituliskan yaitu nama kita, kemudian diberikan nomor induk P3K kita berdasarkan dari penetapan nomor induk dari BKN ya. Kemudian berikutnya di sini data-data pribadi kita termasuk juga data pendidikan berdasarkan dari ijazah yang kita gunakan untuk melamar formasi jabatan ketika melakukan pemilihan formasi P3K guru tahap 1 maupun tahap 2. Inilah yang nanti akan disertakan. Kemudian juga ada tahun lulus kita itu kapan. Kemudian untuk jabatan kita misalkan adalah di sini ahli pertama guru kelas ya, ahli pertama guru kelas SD. Kemudian dengan jabatan ahli pertama guru kelas SD, ijazah S1 pendidikan guru sekolah dasar, maka di sini kita masuknya ini adalah golongan ke-9 teman-teman. Nah, dengan golongan 9 sesuai dengan peraturan gaji dan tunjangan ASN P3K, jika kita ijazah S1 dan golongan 9, maka kita mendapatkan gaji yaitu Rp2.966.500. Ini adalah dalam bersifat yaitu gaji pokok ya teman-teman. Nah gaji pokok, jadi nanti masih ada tunjangan-tunjangan yang setara dengan tunjangan PNS. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, dalam hal ini terdapat perpanjangan perjanjian kerja. Keputusan pengangkatan PPK P3K ini masih berlaku ya sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Selain gaji itu, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini teman-teman. Jadi alur setelah kita lulus P3K itu kita adalah penetapan nomor induk P3K yang teman-teman bisa pantau melalui web BKN ya. Bisa cari di Twitternya BKN atau juga cek pada FB yang tadi teman-teman. Kemudian setelah kita ditetapkan NIP-nya, maka berikutnya kita menunggu surat undangan dari instansi kita untuk penyerahan SK P3K. Nah, ketika sudah penyerahan, maka kita mendapatkan SK seperti ini, sekaligus nanti SPMT ya, dan nanti sebagai dasar untuk kita mulai mengerjakan tugas. Demikian, semoga bermanfaat. Marilah kita bersyukur dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya ya, setelah diangkat menjadi P3K ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.